A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li butuhi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dan saling bermuajah. Dan semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah pertemuan yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan kita buat anak cucu kita kelak nanti. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, di mana bimbingan kerohanian ini adalah mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan dengan membawakan sebuah judul, yaitu berenang di dalam lautan api. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya Allah ini telah menurunkan kepada manusia di dunia ini, pasti Allah itu akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Bukan yang engkau mau, tetapi Allah tahu akan kebutuhan engkau. Karena yang namanya manusia itu tidak terlepas dari sifat basariahnya, sifat serakahnya. Kalau menuruti hawa nafsunya, manusia itu tidak akan pernah puas dengan kebutuhannya. Tetapi pada dasarnya Allah itu lebih tahu apa yang telah engkau butuhkan. Dan kebutuhan-kebutuhan itu adalah merupakan kesenangan-kesenangan duniawi. Berkaitan dengan judul tadi mengenai berenang di dalam lautan api, itulah saudara-saudaraku yang kami maksud adalah lautan, di mana lautan itu merupakan kesenangan-kesenangan duniawi. Siapapun manusia, manakala ditaruh di dalam lautan dan dia tidak bisa berenang, maka dia pasti akan mati tenggelam sesuai dengan waktunya. Dan bagi siapa mereka yang bisa berenang, dia akan selamat, dia akan sampai pada tujuannya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya kita sebagai manusia itu telah dihadapkan oleh Allah di dalam mengarungi sebuah kehidupan ini, itu tidak terlepas daripada kesenangan-kesenangan duniawi. Kita sebagai manusia itu pasti dihadapkan di dalam hidup di tengah-tengah urusan duniawinya. Tiap saat dan setiap waktu
kita itu sebetulnya mengalami sebuah peperangan, yaitu perang melawan hawa nafsu yang berupa kesenangan-kesenangan duniawi. Barang siapa mereka yang tidak bisa berenang, tidak bisa memegang ilmu ketuhanan, dia pasti akan mati tenggelam di dalam kesenangan duniawi. Dan barang siapa dia yang bisa berenang, dia di dalam kesenangan-kesenangan duniawiyah, walaupun mereka bercampur dengan urusan-urusan kesenangan duniawiyah, mereka akan selamat sampai pada tujuan. Dan siapa yang dikatakan tidak bisa berenang dan siapa yang dikatakan bisa berenang? Yang dikatakan tidak bisa berenang itu adalah mereka golongan hati yang tidak tahu tentang ilmu ketuhanan. Yang kami maksud adalah ilmu hakikat menuju makrifat. Dan barang siapa yang mereka bisa berenang, mereka pasti akan sampai tujuan. Siapa mereka? Mereka yang selalu membawa ilmu ketuhanan, membawa ilmu dinu tauhid dengan mengesahkan Tuhan di dalam hatinya, yaitu membawa ajaran hakikat menuju makrifat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in fama ta'ul hayatid dunya wa sinatuha wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Dan apa saja yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasan. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal, tidakkah kalian mengerti? Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam ayat ini sudah Allah jelaskan bahwasanya kesenangan-kesenangan duniawiyah beserta perhiasan-perhiasannya itu merupakan sebuah kesenangan yang dimana kesenangan ini merupakan fata morgana, dan yang kekal adalah kehidupan di dalam akhirat. Yang kekal adalah kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, apa yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh umat manusia ini, yang dihadapkan di sini adalah berupa kesenangan-kesenangan duniawiyah. Itu di dalamnya bisa jadi berupa pangkat, berupa jabatan, berupa kemuliaan, kehormatan, anak istri, suami, harta benda, dan lain-lain sebagainya. Allah menghadapkan itu semua, kalau diibaratkan adalah Allah itu telah meletakkan dirimu, telah meletakkan diri manusia itu di dalam atau di tengah-tengah lautan. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita melewati di dalam lautan itu? Sanggupkah kita berenang di dalam lautan tersebut? Yang bisa menjawab hanyalah hati Anda masing-masing.
Sebab jika kita tidak bisa berenang, maka pasti akan mati dan tenggelam. Jika hatimu dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap syahwatun dunia, jika dirimu tidak memiliki suatu ajaran dinul hak, dinul tauhid, Anda akan mati dan tenggelam di dalam kubangan hawa nafsu, di dalam lautan hawa nafsu. Mati bersama kesenangan-kesenangan duniawi. Tetapi jika dirimu mau berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan menolongmu agar kita tidak tenggelam di dalam lautan hawa nafsu, agar kita tidak tenggelam di lautan kesenangan-kesenangan duniawiyah. Anda harus melakukan zikir sirul asror di setiap nafasmu. Itu adalah kuncinya. Jika Anda tidak mau tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan duniawiyah, tenggelam di dalam lautan apinya nafsu, Anda harus memegang teguh talinya Allah, yang di dalam teori adalah kita selalu melakukan zikir sirul asror di dalam setiap nafasmu. Karena kita ini tidak bisa menghindar dari apa yang dihadapkan Allah terhadap umat manusia. Cuma pertanyaannya, kondisi hati si A dan kondisi hati si B tentu tidak sama. Siapapun Anda, apapun pangkat Anda, apapun gelar Anda, itu tidak akan bisa keluar yang dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah dirimu bisa berenang untuk mencapai suatu tujuan atau tidak? Tergantung dirimu, apakah engkau membawa ajaran hakikat menuju makrifat atau tidak. Itu pertanyaannya. Karena sesungguhnya apa yang dihadapkan oleh Allah itu sebetulnya semata-mata untuk menguji keimananmu pada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala atau tidak, di dalam surat Al-Mulk. Apakah hatimu bisa bertemu Allah atau tidak di situ? Itulah saudara-saudaraku yang kami maksud berenang di dalam lautan api, berenang di dalam kesenangan-kesenangan duniawiyah itu. Apakah hatimu bisa bertemu Allah atau tidak di situ? Ya, kalau hatimu tidak bisa bertemu dengan Allah selalu, maka engkau pasti akan tenggelam di dalam kubangan hawa nafsu. Kecuali bagi mereka yang sudah mengistiqomahkan zikir sirul asror, maka Allah pasti akan menolongnya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kesenangan-kesenangan duniawiyah itu silahkan saja. Anda menumpuk harta supaya kaya, itu silahkan saja. Tetapi itu semua harus ada batasannya, yaitu hatimu jangan sampai tenggelam ikut di lautan hawa nafsu. Mau sampai kapan Anda akan tenggelam di lautan hawa nafsu? Apakah mau menunggu sampai dengan kematianmu?
Apakah mau menunggu sampai dengan kematian jasad jasmaniahmu? Karena sesungguhnya kesenangan-kesenangan duniawi itu tidaklah kekal, dan yang kekal adalah hidup di akhirat, hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau korbankan hidupmu, jangan engkau hancurkan hidupmu hanya untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu, tetapi di sisi lain di akhiratmu hancur dan mengalami kegelapan. Dengan ajaran dinul haq, dengan ajaran mengesahkan Tuhan, hatimu bisa masuk di dalam akhirat walaupun secara fisik engkau masih di dunia. Apakah engkau tidak mengerti wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun? Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah engkau mengerti? Artinya ini bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mau berpikir. Karena tidak sedikit orang-orang itu mereka nanti akan merugi di akhir hayatnya, itu tidak sedikit. Artinya sangat banyak. Tatkala usianya hanya dihabiskan dan dengan bersenang-senang di saat di dunia saja, hatinya hanya dihabiskan untuk syahwatun dunia, hatinya hanya digunakan untuk tenggelam di dalam lautan api, mereka itu sangat mengalami sebuah kerugian besar. Dan ini mayoritas manusia. Nanti akan banyak yang kecewa saat di akhirat, manakala hatinya saat di dunia menjadi budaknya hawa nafsu. Afamai wa atnahu wadan hasanan fahuwa liqahi kamam matanahu mata'al hayati dunia summa huwa yaumal kiamati minal muhdorin. Maka apakah sama orang yang dijanjikan kepadanya dengan janji yang baik atau surga, lalu dia adalah memperoleh sama seperti orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup di dunia, kemudian dia pada hari akhirat termasuk dari orang-orang yang diseret ke siksa neraka. Nah, itulah saudara-saudaraku, yang mereka itu hanya menghabiskan hidupnya saat di dunia saja dengan kesenangan-kesenangan duniawi, mengikuti hawa nafsu, maka di akhirat nanti mereka itu akan diseret dan disiksa. Apakah engkau tidak takut dengan hal itu? Semuanya tergantung Anda. Apakah Anda mau mengorbankan hidupmu di akhirat demi kepentingan dunia? Ya, itu semua terserah Anda. Yang terpenting, Allah selalu memerintahkan, Allah selalu menyampaikan lewat utusan-utusannya agar memperingatkan engkau sebelum kematian jasadmu, jangan sampai nanti engkau menyesal di hari kemudian. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kesimpulannya adalah pada pertemuan hari ini yang dimaksud
berenang di dalam lautan api itu adalah susahnya dalam berperang melawan hawa nafsu, menghalau hati dari budaknya hawa nafsu, dari kesenangan-kesenangan duniawiyah. Itulah saudara-saudaraku berenang di dalam lautan api. Jika manusia ini tidak memegang ajaran dinul haq, maka mereka akan tenggelam dan akan mati. Hatinya ya maksudnya yang mati, bukan fisiknya. Dan sebaliknya, jika mereka selalu memegang ajaran-ajaran dinul haq, ajaran dinul tauhid, hakikat menuju makrifat, maka mereka akan bisa berenang dan sampai tujuan. Siapa mereka yang bisa berenang dan sampai tujuan? Adalah mereka para kekasih-kekasihnya Allah yang sering kami sebut adalah golongan hatinya ahli suhud. Inilah saudara-saudaraku yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu setelah perang Badar. Nanti akan ada sesuatu peperangan setelah peperangan ini yang lebih besar lagi. Para sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Itulah saudara-saudaraku mengenai hal berenang di dalam lautan api. Sekarang tinggal Anda, apakah Anda mau tenggelam atau tidak? Itu semuanya tergantung hati masing-masing. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini sebuah ilmu pengetahuan yang sedikit semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata atau suatu pembicaraan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.